Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Roby Sofyan Amin. Roby, hingga Rabu malam sudah ada 21 jenazah yang berhasil ditemukan. Fokus dari tim SAR dan tim gabungan tidak hanya mencari korban tapi juga membuka akses. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini di sana? Adakah perkembangan yang baik terkait dengan pencarian dan proses untuk relokasi dan evakuasi di sana? Ya, selamat siang Yuda. Terkait dengan operasi SAR atau pencarian dan penyelamatan seperti yang tadi disampaikan Yuda, tentunya hari ini dilanjutkan. Pagi tadi pukul 7 di posko induk di Kecamatan Petung Kriono ini dilakukan apel persiapan dan di situ dipimpin oleh Basarnas, yaitu dalam hal ini namanya sekarang Pos Pencarian dan Penyelamatan. Kemudian diikuti juga oleh teman-teman dari TNI, Polri, dan juga relawan yang cukup banyak, ada sekitar 32 unsur yang terlibat. Dan hari ini itu melakukan operasi atau pencarian lagi di lokasi. Nah, saya ingin memberikan gambaran lokasinya seperti apa Yuda, kepada Anda dan juga pemirsa. Di belakang saya ini saya berada di bukit, di puncak bukit kecamatannya. Nah, di belakang saya ini ada bukit yang ada di sebelahnya. Itu kalau di layar bisa terlihat ada longsoran-longsoran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sekali longsoran. Nah, lokasi longsor yang 3 titik berada di bawah lembah sana. Di bawah lembah, tidak terlihat. Kalau kita ikuti dengan menggunakan jalur normal, itu sekitar 4 kilometer, 4 kilometer lebih. Tetapi jalur ini semua tertutup oleh longsoran. Sehingga kita harus mengikuti jalur-jalur pendek, yang jalur-jalur potongan yang ada di kampung yang relatif lebih sempit. Nah, ini kemudian tim dari tim SAR ini melakukan pembagian tugas. Di satu sisi dengan menggunakan alat berat membuka akses jalan, di sisi yang lain, tim yang lain kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi bencana yang di situ terdapat korban. Kalau update terakhir kemarin sudah 21 orang yang ditemukan meninggal dunia, dan hari ini operasi SAR dilanjutkan untuk mencari 5 yang dilaporkan masih hilang. Yuda. Roby, Anda katakan memang tidak mudah mengingat akses jalan terputus. Kemarin juga Anda live dengan saya di sore hari mengatakan hal seperti itu. Apakah ada alokasi khusus ya, terutama kalau kita penerjunan alat berat, kemudian juga penambahan jumlah tim gabungan untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, pastinya upaya itu dilakukan. Yang pertama yaitu membuat posko bayangan. Jadi kalau kita berada di posko induk, itu untuk sampai ke lokasi kita harus melewati beberapa longsoran. Kali ini sudah ada 1, 2, 3, sekitar 4 lokasi longsoran yang sudah berhasil dibuka dengan menggunakan eskavator. Dan eskavator juga kemarin baru 1 yang dioperasikan. Hari ini kemungkinan sudah bertambah, kemarin 1 lagi masuk. Dan kemudian rencananya ada tambah dari Kabupaten Banjarnegara 2 alat berat eskavator yang akan diperbantukan. Selain untuk membuka akses jalan, tentunya eskavator ini juga nanti akan membantu proses pencarian di 3 lokasi, Yuda. Mengingat lokasi yang 3 ini cukup lebar, ada 3 titik longsor. Yang pertama berada menyapu kawasan kafe, Alo Cafe itu. Kemudian di bawahnya ada kawasan pemancingan, dan yang terakhir adalah rumah sekretaris desa dan juga pendeta yang juga tersapu. Ada 3 lokasi, tetapi ini semua bermuara pada satu sungai, yaitu Sungai Elo. Nah, proses pencarian kemarin sudah dilakukan. Jenazah yang berhasil ditemukan kemarin yang perempuan sudah berada pada kejauhan sekitar 3 kilometer dari lokasi kejadian. Artinya hari ini penyisiran akan dilakukan di Sungai Elo itu, terus ke bawah dengan menggunakan tim SAR tentunya, dan juga diperbantukan untuk pengamatannya menggunakan drone, kamera drone. Ini juga dilakukan. Selain itu juga dibuat posko bayangan. Posko bayangan ini mereka karena untuk bolak-balik ke posko induk cukup memakan waktu dan energi, maka posko bayangan ini
sejumlah tim disiagakan di sana dengan didorong logistik juga mereka standby di sana untuk selanjutnya melakukan pencarian di kemudian hari. Nah, terkait dengan kondisi akses jalan, tentunya ini dampaknya luar biasa, Yuda. Ekonomi juga sulit, pasokan masuk ke sini seperti kebutuhan pokok, gas, terus kemudian bahan makanan, warung-warung di sini cukup terbatas untuk menyediakan karena harus memutar. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan yang pasti ada SMP Negeri 1 Petung Kriono dan SMA Negeri 1 Petung Kriono sampai hari ini masih belum ada aktivitas. Tidak ada siswa, tidak ada guru, masih belum tahu sampai kapan ini akan terjadi. Tetapi meskipun demikian, animo untuk membantu itu cukup besar dari warga masyarakat dan relawan, baik yang sifatnya tenaga maupun bantuan-bantuan sudah mulai berdatangan di posko-posko. Selain untuk memenuhi kebutuhan operasi SAR yang tentunya ditopang oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Pekalongan, ini juga untuk membantu warga masyarakat yang berdekatan dengan lokasi bencana, dan bantuan itu tentunya untuk mereka yang juga membutuhkan karena akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok ini terganggu begitu, Yuda. Baik, Roby, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.